Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Fumina yang telah menjadi AIMC, Artificial Intelligence Master of Ceremony pada acara kita kali ini. Jadi Fumina itu adalah nama yang diberikan oleh tim Future Skill Visipol UGM untuk MC AI pada acara kali ini. Jadi saya tidak menyangka juga kalau pada acara ini sudah digunakan MC AI. Jadi bagi saudara-saudara yang mungkin telah tahu betul bahwa MC AI itu mulai debutnya tahun 2018, pertama kali sebagai AI untuk news anchor yang membawakan berita pada World Internet Conference di China tahun 2018. Kita tahu dulu pembawa berita atau MCAI adalah impian masa depan, tapi kini Fumina dan teman-temannya AI lainnya telah menjadi masa kini, bukan lagi menjadi masa lalu. Masa kini itu begitu berubah sangat cepat. Dan pasti juga masa depan akan berubah juga sangat-sangat cepat. Dulu kita punya banyak imajinasi tentang hal-hal baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tetapi mimpi dan imajinasi itu yang muncul dulu di film-film. Mulai dari Star Trek, tahu itu generasi saya itu, dari Star Wars gitu. Hingga Avengers misalnya, mimpi tentang voice activation, mimpi tentang virtual reality, video call yang kita gunakan sekarang, hingga universal translator, penterjemah universal, 3D printer, kendaraan otomatis nirawak, itu adalah mimpi-mimpi masa lalu yang sekarang ini menjadi kenyataan. Artinya apa? Juga ada mimpi-mimpi masa kini yang sebentar lagi juga bisa menjadi kenyataan. Dulu yang kita anggap sebagai mimpi, kini hampir semua terwujud, bahkan sebentar lagi akan menjadi masa lalu. Jadi itulah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pergantian dunia begitu cepatnya, kita berubah sangat cepat dari disrupsi ke disrupsi. Kemunculan Fumina tadi sebagai AI, pembawa acara kecerdasan buatan ini, hanyalah sebuah contoh kecil saja dari perubahan besar yang didorong oleh revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.4 itu muncul sebagai akibat perkembangan yang luar biasa di digitalisasi, konektivitas internet dalam berbagai bidang, computing power, kekuatan komputasi, dan tentu saja big data analytics ya, yang banyak sudah dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan termasuk public policy. Berkat dukungan dari teknologi dalam revolusi industri 4.0 ini, semua yang dulu dianggap tidak mungkin kini menjadi mungkin dan menjadi mudah, mendisrupsi hampir semua lanskap kehidupan kita. Kita mulai dalam sosial, kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Cara kita bekerja, cara kita berbisnis, cara kita berorganisasi, cara kita berpolitik. Bahkan kecerdasan kita juga menjadi kecerdasan digital, bukan lagi kecerdasan analog begitu. Perkembangan teknologi yang sangat cepat ini tidak hadir dengan sendirinya, teknologi hanyalah teknologi. Artinya apa? Kita manusia tetap akan punya peran yang sangat sentral dalam kehidupan ke depan. Tetapi manusia tanpa teknologi akan sangat tertinggal. Bahkan bisa dikatakan bodoh. Human without technology is just stupid gitu kira-kira, kalau kita boleh membuat kalimat yang sedikit agak keras begitu. Tetapi teknologi is nothing without human intention. Jadi semuanya adalah human. Pada akhirnya teknologi dan manusia harus menemukan titik interaksi yang sangat tepat, dan tetap saja manusia harus mengontrol teknologi. Kita sangat paham tentang teknologi, tapi kita harus paham tentang human, dan kita perlu mendesain human technology interaction. Jadi saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati,
kita sudah masuk dalam perubahan yang begitu cepat. Kita harus tahu tentang future knowledge, future skill, future technology, future life, begitu. Future world itu akan seperti apa, dan oleh karena itu kita akan menghadapi future challenges juga, dan oleh karena itu kita harus menyiapkan apa yang harus kita ketahui gitu. Tadi yang saya bilang future knowledge, future technology, dan knowledge dan teknologi berubah sangat cepatnya, dan tidak mungkin satu ilmu pengetahuan bisa memecahkan permasalahan sosial ke depan. Semua ilmu pengetahuan, semua skill menjadi hybrid. Ya. Tidak lagi ada monodisiplin, itu sudah sesuatu yang masa lalu. Tetapi semua menjadi hybrid, bukan hanya monodisiplin, itu sudah usang lah. Sekarang sudah menjadi multidisiplin, menjadi transdisiplin. Skill ke depan menjadi hybrid skill, hybrid knowledge. Untuk apa? Untuk memanfaatkan hybrid jobs gitu. Karena ke depan tidak lagi hybrid yang hanya didasari oleh pengetahuan yang sendirian begitu, monodisiplin. Misalnya saja ilmu sosial. Ilmu sosial, para researcher sekarang ini harus memanfaatkan teknologi, menggunakan big data analitik. Tahu kemana itu data, dan data, sekali lagi, data adalah new oil, komoditas yang paling berharga sekarang ini, dan ilmuwan yang profesional yang harganya sangat paling mahal sekarang ini adalah data scientist. Data scientist itu adalah sebuah skill yang hybrid gitu. Ada komponen tentu saja bisa computer science, bisa statistik, mathematics, applied mathematics, ahli algoritma, tetapi juga ahli critical thinking, kemudian juga ilmu sosial, language juga di sana. Seorang programmer robot misalnya perlu lihai juga meneliti bahasa, meneliti emosi, psikologi, interaksi antara manusia, agar bisa menjadi seorang pakar AI, memadukan antara bahasa dengan emosi manusia dalam teknologi, dalam bahasa pemrograman. Jadi ini sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ada hybrid, monodisiplin sudah usang, multidisiplin itu penting, dan orang bisa belajar, harus belajar ilmu lain untuk bisa melahirkan hybrid skill untuk menyongsong hybrid jobs ke depan. Ingat bahwa sejalan dengan disrupsi sekarang ini, banyak sekali job yang hilang, tetapi banyak job juga yang muncul. Banyak job loss, tetapi banyak juga job gain. Kita harus menyongsong job gain itu. Oleh karena itu, kompetensi dan pengetahuan baru, teknologi masa depan, dimensi dan aspek sosial masa depan harus dipahami, disertai dengan skill yang sangat mendasar, yang saya sering lebih suka menyebutnya sebagai essential skill ketimbang soft skill, seperti critical thinking, logic, kemampuan komunikasi interpersonal, sampai kepada hal yang sangat basic, yaitu literasi digital dan lain-lain. Jadi learning skill adalah sesuatu kompetensi yang sangat penting untuk menyongsong masa depan yang begitu dinamis. Di luar skill dan knowledge saja tidak cukup, harus ada talenta tadi yang saya sebut dengan lifelong learner, menjadi agile learner gitu. Saya sering mengatakan powerful learner begitu, pembelajar yang hebat, yang selalu curious gitu, selalu kepo bahasa anak sekarang gitu, dan mampu untuk mensistematisasi pengetahuan yang terus menumpuk dalam proses pembelajaran ini. Tetapi pada akhirnya bahwa ini harus memecahkan masalah-masalah sosial, harus memecahkan masalah yang ada di masyarakat, bekerja untuk kemanusiaan, bekerja untuk kemajuan bangsa. Saudara-saudara yang saya hormati, ke depan kita tidak, saudara-saudara, ini anak-anak muda, adik-adik mahasiswa, sangat tidak cukup hanya dengan IP yang sangat tinggi, indeks prestasi, tetapi yang penting juga adalah
mampu untuk membuat portofolio yang baik, berkreasi, ya, berkreasi, dan itu akan menjadi portofolio yang diakui oleh masyarakat luas, diakui oleh pasar, begitu. Karena harus diingat banyak sekali perusahaan besar di dunia ini yang sudah nggak tanya lagi ijazah lulus dari mana, tetapi apa yang sudah Anda buat. Itulah sesuatu yang penting, dan itulah memang tantangan kita ke depan. Saya dan dekanat, rekan-rekan dekanat, teman-teman dosen Visipol beberapa tahun yang lalu menginisiasi mata kuliah kewirausahaan, dan juga Visipol UGM menginisiasi mata kuliah kecerdasan digital. Ini adalah sebuah inisiatif awal yang terus kita kembangkan, dan sekarang kita perluas lagi. Ada beberapa mata kuliah menjadi sebuah klaster namanya Future Skill, gitu. Mata kuliah Future Skill, ya, Future Skill Academy. Jadi organisasi harus agile menghadapi masa depan. Saudara-saudara juga harus menjadi future leaders. Kita tahu future itu selalu berubah, tetapi juga ada beberapa hal yang penting. Makanya mata kuliah ini ada beberapa klaster, yaitu klaster organisasi, future leaders dan future organization. Tetapi juga kita harus paham future life. Jadi gimana ke depan, makanya ada mata kuliah namanya Green Planet dan Future Living. Dan tetapi juga harus paham betul bahwa antara dunia digital dengan masyarakat ini dan juga dunia kreatif yang berkembang sangat cepat, kita perlu belajar juga mengenai society and creative industry. Jadi tadi sekali lagi awalnya adalah sociopreneurs, mata kuliah kewirausahaan sosial, kemudian kecerdasan digital, kemudian kepemimpinan dan organisasi masa depan, tambah lagi Green Planet and Future Living, kemudian masyarakat dan industri kreatif. Jadi harapannya ini akan memperkaya perkuliahan yang sudah ada, dan pesertanya bukan hanya dari UGM, apalagi bukan hanya dari Visipol tentu saja, tetapi ini anak-anak muda Indonesia yang ada di Indonesia, tetapi juga ada di seluruh benua. Saya gembira bahwa mata kuliah klaster Future Skill ini sudah diantrikan oleh belasan ribu pendaftar, dan kontributornya juga luar biasa. Ada 44 mitra yang telah berkontribusi, nanti daftarnya bisa dilihat belakangan. Pendaftarnya itu tepatnya 11.192 pendaftar di mata kuliah ini, dari 420 kota di 34 provinsi, dari 613 universitas. 13 diantaranya adalah universitas di luar negeri, dan oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kontributor, baik itu organisasi sosial maupun dari korporasi-korporasi besar di Indonesia. Dan tentu saja terima kasih kepada luar biasa dukungan dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan UGM pada umumnya, Dikti juga, ya, dan khusus lagi tentu saja adalah rekan-rekan tim pengelola Future Skill Visipol UGM. Serta kali ini terima kasih tim penyelenggara Future Skill Festival. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih. Semoga inisiatif ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi kita dalam menyongsong masa depan, terutama sekali bagi anak-anak muda untuk menyongsong masa depan. Jadi at the heart of this idea is humanism, not just technology. Jadi pada akhirnya ini adalah bicara soal kemanusiaan. Dari mata kuliah ini sepertinya sangat heavy bicara dengan teknologi, tetapi jantungnya adalah bicara tentang kemanusiaan. Pada akhirnya manusia harus mengontrol semuanya, termasuk mengontrol teknologi. Dan interaksi antara manusia dan teknologi, dan kontrol manusia terhadap teknologi adalah sesuatu yang krusial yang harus kita terus jaga dan kembangkan. Saya kira itu, saudara-saudara sekalian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.